Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai etika produksi, distribusi, dan konsumsi Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Deswita Amanda dan teman saya Egita Fatimatu Zahra, Rizvanda Devinta Putri, dan Rizky Amalia Putri Salsadila. Di sini pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian etika produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Kemudian, prinsip-prinsip produksi yang pertama berproduksi dalam lingkaran yang halal, yang kedua keadilan dalam berproduksi, yang ketiga seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami. Yang keempat, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Yang terakhir, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Faktor produksi. Yang pertama, tanah. Tanah di sini bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam atau natural resource. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja manusia atau labor bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Akan tetapi lebih luas lagi yaitu human resource atau sumber daya manusia. Yang ketiga, modal, meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain serta jasa-jasa. Yang keempat, kecakapan tata laksana atau manajemen. Kecakapan atau skill disebut juga dengan sebutan entrepreneurship. Entrepreneurship ini merupakan faktor produksi yang intangible atau tidak dapat diraba. Tetapi sekalipun demikian, peranannya justru amat menentukan. Kemudian pengertian etika distribusi, yaitu suatu proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Selanjutnya, konsepsi umum fikih Islam mengenai distribusi dan retribusi. Distribusi yaitu pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan retribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga, dan sosial atau biasanya disebut transformasi sosial. Tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antaranya, contoh yang paling jelas adalah bagian mu'alaf di dalam zakat, di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada mu'alaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Tujuan pendidikan secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan menemakan orang lain. Kemudian yang kedua, mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba, dan mementingkan diri sendiri atau egois. Tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas. Yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat di mana akan berdampak pada derealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan dalam distribusi yang dimana mencangkup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan yang terakhir, pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada dan keadilan. Kemudian tujuan ekonomi,
Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut ini. Yang pertama, pengembangan harta dan pembersihannya. Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Etika berdistribusi dalam Islam. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Kemudian yang kedua, transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan. Dan yang ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, tolong-menolong, toleransi dan sedekah. Kemudian yang kelima dari etika berdistribusi dalam Islam yaitu tidak melakukan pameran yang menimbulkan persepsi. Kemudian yang keenam, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Dan yang ketujuh, larangan ihtikar. Ihtikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Kemudian yang terakhir yaitu kedelapan, mencari keuntungan yang wajar dan distribusi kekayaan yang luas. Kemudian ada pengertian etika konsumsi. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ada prinsip-prinsip dalam konsumsi, di antaranya yaitu prinsip syariah, prinsip sosial, prinsip kuantitas, dan prinsip prioritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.